Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 lebih 3 menit di tanggal 12 Januari 2023 guys. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang masih menikmati pekerjaannya, dimana sekarang sudah mulai mengawali rutinitasnya ya. Dan kita ingatkan kembali buat teman-teman semua yang mungkin masih di perjalanan ya menuju tempat kerja, selalu berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan jika kalian sudah merasa terlambat, kalian tidak usah ngebut guys, karena ujung-ujungnya juga pasti akan terlambat. Tidak lupa kami ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada, khususnya di keramaian guys. Oke, kita coba update ya untuk global crypto market cap hari ini cukup bagus banget guys untuk kenaikannya di 2,5% guys. Ini keren banget. Dan tentu saja ini dari dukungan beberapa altcoin dan juga Bitcoin ya. Dimana untuk Bitcoin hari ini selama 24 jam terakhir mengalami kenaikan yang cukup lumayan banget guys, di 1,89%. Untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 2,9%. Kemudian untuk BNB dalam waktu 24 jam juga naik ya di 1,95% guys. Ini menarik ya. Dan XRP ini justru naiknya lebih kencang di 5,52% guys. Dan yang cukup menarik di sini ada Avalanche guys ya. Dalam waktu 24 jam kenaikannya cukup tajam sekali ya, 24% guys. Dan untuk info hari ini kita akan bahas kenapa Avalanche ini naiknya cukup signifikan guys. Jadi stay tune ya. Dan kalau kita lihat di sini secara rata-rata pergerakan dari altcoin mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Dan perubahannya antara 1 hingga 5% kita bisa lihat di sini. Ya ini bagus banget guys. Dan selanjutnya kita lihat ya untuk perubahan ataupun pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat pada chart di sini. Ini bagus banget guys. Setelah mencoba retest di MA100 di garis kuning ini guys ya. Pas banget setelah menyentuh dia close candle kemudian berganti candle ya. Dan kemungkinan besar ini masih besar banget guys untuk tekanan belinya, sehingga kalau kita lihat dari volumenya ini masih tebel dan ada kemungkinan nanti untuk naik lagi guys ya, mencoba retest di harga sekitar 18.376 ya, seperti yang terlihat di garis ini yang sudah saya bikin ya, karena ini akan mencoba untuk resisten sebelumnya guys. Dan kalau sesuai dengan prediksi berarti ini sesuai dengan trendline pada garis kuning ini guys. Dan nanti kalau sudah menyentuh harga di sini ya, tepatnya di harga 18.376, kemungkinan nanti akan ada tekanan jual ya. Jadi kalian harus berhati-hati jika harga dari Bitcoin ini sudah mencapai titik itu ya, untuk ya setidaknya amankan dulu modal kalian guys, buat teman-teman yang mungkin ya lagi derivatif dan mengambil posisi long. Oke, jadi nanti kita akan coba update lagi untuk pergerakan Bitcoin ini karena cukup menarik ya untuk diikuti, dan kita langsung aja menuju ke infonya. Oke guys, untuk informasi pertama ya kita lansir dari cointelegraph.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Huobi ini menghapus 33 token dalam satu hari dengan alasan resiko perdagangan dan juga volume yang rendah ya. Jadi beberapa token ini akan dihapus karena ada juga ya pelanggaran dalam peraturan yang parah guys. Jadi menurut pengumuman pada tanggal 11 Januari kemarin ya, dengan 11 pengumuman bahwa pertukaran cryptocurrency Huobi mengatakan bahwa itu akan menghapus 33 token yang terdiri dari token ABT, ATP, APN, AST dan lain-lain ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ada sekitar 33 token ya. Dan penghapusan ini akan efektif pada tanggal 16 Januari nanti guys. Jadi token yang disebutkan di atas akan menghentikan perdagangan dan akan dihapus secara permanen ya dari Huobi guys. Dalam menjelaskan keputusan tersebut, Huobi menulis ya bahwa sebagian besar untuk token ini melanggar bagian 17 untuk aturan pertama dan bagian 17 untuk aturan kedua ya dari aturan manajemen token Huobi, yang menyatakan bahwa Huobi berhak berdasarkan tingkat keparahan insiden untuk menyembunyikan atau menghentikan perdagangan sesuai dengan peristiwa berikut. Yang pertama, token berlabel peringatan ST dan tidak dibatalkan dalam waktu 30 hari. Kemudian yang kedua, token yang tidak memenuhi persyaratan memiliki 50.000 US dollar dalam volume perdagangan hariannya. Jadi menurut Huobi, peringatan ST ini dikeluarkan untuk token berdasarkan serangkaian peristiwa pemicu ya. Contohnya sebagai berikut guys, dimana tim project gagal memperbarui laporan triwulan tepat waktu atau gagal memperbarui laporan semi bulanan selama 2 kali ya berturut-turut sesuai jadwal, bahkan gagal memperbaruinya dalam waktu 7 hari setelah diberitahu untuk melakukannya guys. Dalam 15 hari berturut-turut tidak ada pasangan perdagangan token yang memiliki volume perdagangan harian rata-rata lebih besar dari 50.000 US dollar atau token setara lainnya.
Hal ini dianggap perlu ya untuk menandai ST melalui evaluasi komprehensif penyelidikan, tinjauan reguler, penyelidikan khas, penyelidikan khusus, atau penyelidikan di tempat guys. Keadaan lain juga diidentifikasi sebagai pelanggaran serius terhadap peraturan oleh Huobi. Secara khusus, Huobi menyatakan bahwa HC atau Huobi Cash juga dihapus karena melanggar bagian 17 aturan nomor 17 dari aturan manajemen token Huobi. Aturan 17 menunjukkan pelanggaran berat terhadap peraturan atau skenario beresiko tinggi lainnya. Huobi saat ini berada di peringkat 17 di dunia ya dengan total volume perdagangan 24 jamnya, dan Cointelegraph sebelumnya melaporkan bahwa keraguan meningkat ya atas masa depan bursa ini di tengah rumor PHK yang terjadi guys. Jadi dengan adanya pengumuman ini ya sebelum tanggal 16 Januari nanti, buat teman-teman semua yang mungkin ya mempunyai aset-aset ini, ABT, ATP, APN dan lain-lain, kalian bisa cek sendiri di sini ya, agar selayaknya ya kalian rubah dulu atau kalian ambil dulu dari token Huobi, kalian transfer ke wallet yang lain atau ke exchange yang lain, atau lebih gampangnya kalian swap ya ke USDT agar lebih aman guys. Oke. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari coindesk.com ya. Di sini diinformasikan guys bahwa Amazon Web Service ini bekerjasama ya dengan Avalanche untuk membantu membawa teknologi blockchain ke perusahaan guys. Ini menarik ya. Jadi Avalanche yang merupakan blockchain pertama ya yang membentuk kemitraan dengan platform komputasi awan Amazon atau Amazon Cloud Computing Platform. Cloud Computing untuk Amazon Web Service ini ya akan bekerja sama dengan Avalanche untuk mencoba ya membawa adopsi teknologi blockchain yang lebih luas oleh perusahaan, institusi, dan pemerintah guys. Dan kedua perusahaan akan mengumumkan dalam sebuah postingan blog pada hari Rabu nanti. Kemitraan ini akan memudahkan pengembang untuk meluncurkan dan mengelola node pada blockchain Avalanche, dan karena AWS atau Amazon Web Service ini akan mendukung infrastruktur dan aplikasi terdesentralisasi atau dApps di Avalanche guys. Avalanche juga berencana untuk menambahkan penyebaran subnet sebagai jaringan dalam jaringan dan akan terhubung ke AWS Marketplace ya atau Amazon Web Service Marketplace-nya, dan memungkinkan individu dan institusi untuk dengan mudah ya meluncurkan subnet khusus. Ini merupakan keuntungan yang besar ya bagi pengembang individu dan perusahaan untuk dapat memutar node dan menguji jaringan dengan cepat dengan AWS ini ya dalam yurisdiksi hukum apapun yang paling masuk akal bagi mereka. Ini kata Emin Ganshirer sebagai pendiri dan juga CEO dari Avalanche mengatakan dalam sebuah postingan di blognya ya. Jadi meskipun kemitraan dengan Avalanche adalah kemitraan pertama untuk Amazon Web Service dengan project blockchain, beberapa blockchain lainnya termasuk Ethereum dan juga yang lebih kecil lainnya ya sudah menggunakan AWS ini ya untuk memberi daya pada jaringan mereka guys. Nah ini menarik ya. Untuk AVAX, token asli dari Avalanche ya, ini naik 13,5% menjadi $14,55 ya dalam 24 jam terakhir. Dan kalau kita lihat ya update hari ini kenaikannya lebih dari itu. Sekarang sudah mencapai di harga $15,9. Ini masih naik lagi guys, dan kemungkinan akan mencoba untuk retest di harga $17 untuk retest MA200 ini guys. Ini keren banget ya. Dan memang Avalanche ini kalau kita lihat dari histori sebelumnya ya, untuk pergerakan harganya memang cukup signifikan banget guys. Dan ini terlihat dari candle yang dibuat hari ini guys. Dan kemungkinan nanti untuk pergantian candle akan sangat tebal sekali dan akan naik lagi menuju ke MA200 ini sebelum dia akan mencoba untuk koreksi lagi guys. Nanti kita akan coba pantau ya. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh cryptoslate.com ya, bahwa Avalanche ini naik 20% dalam beberapa jam setelah pengumuman kemitraan Amazon ini guys. Jadi dengan bergabungnya AWS Partner Network, Avalanche akan dapat menyebarkan produk dengan lebih dari 100.000 mitra ya ke seluruh dunia guys. Kemitraan ini akan membantu meningkatkan adopsi blockchain di seluruh perusahaan, institusi dan juga pemerintah ya menurut laporan tersebut. Dengan Avalanche bergabung dengan AWS Partner Network, Avalanche akan dapat menyebarkan produk di AWS dengan lebih dari 100.000 mitra di seluruh dunia guys. Howard Wright, VP dan Kepala Global Startup di AWS mengatakan, ke depan Web3 dan blockchain tidak bisa dihindari guys, dan tidak ada yang bisa menyebut waktu atau tanggal atau kuartal bahwa itu akan terjadi, dan itu akan menjadi arus utama guys. Tetapi kami telah melihat siklus pertumbuhan sebelumnya. Selain itu, AWS akan mendukung ekosistem dApps dari Avalanche
bersama dengan penyebaran nodes sekali klik melalui pasarnya ya. Dan selain itu, Ava Labs akan bergabung dengan AWS Activate sebagai program untuk startup dan pengusaha tahap awal guys. Dan ini adalah awal dari sesuatu yang jauh ya, dan jauh lebih besar, kata John Wu sebagai presiden Ava Labs menambahkan bahwa subnet akan memungkinkan pengembang untuk memutar blockchain mereka sendiri, blockchain penuh di Amazon dengan sangat mudah. Dengan kolaborasi AWS Avalanche ini ya, lebih banyak orang akan dapat meluncurkan dan mengelola node Avalanche, meningkatkan fleksibilitas dan kekuatan jaringan menurut laporan itu guys. Dan total volume Avalanche saat ini ya mencapai 458,8 juta US dollar, naik 88,75% dalam waktu 24 jam guys. Dan situs web AWS mencatat bahwa sekitar 25% ya dari semua beban kerja Ethereum berjalan di AWS yang sudah digunakan oleh sejumlah blockchain guys. Nah, ini keren banget ya. Artinya Avalanche ini sudah menyusul untuk blockchain-blockchain sebelumnya untuk bekerja sama dengan AWS ini guys, dan tentu saja ini sangat bagus banget untuk ekosistem dari Avalanche itu sendiri, dan kemungkinan kedepannya nanti akan semakin banyak decentral apps yang akan dibangun di Avalanche ini dan akan membuat Avalanche ini menjadi salah satu aset kripto yang paling potensial guys kedepannya. Oke, jadi kalian harus bisa manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan kita lanjut ya, informasi berikutnya. Kita lansir dari coindesk.com ya, dan di sini diinformasikan bahwa Binance ini memenangkan persetujuan ke-7 di Eropa dan mendaftar dengan regulator di Swedia guys. Pendaftaran di Swedia mengikuti pendaftaran di Prancis, Italia, Lituania, Spanyol, Siprus, dan Polandia. Binance telah mendaftar dengan otoritas pengawas keuangan Swedia, menjadikan negara Nordik sebagai yurisdiksi Eropa ke-7 ya, di mana pertukaran kripto telah diberikan persetujuan. Penduduk Swedia sekarang akan dapat membeli dan menjual kripto dalam euro, mengakses layanan staking Binance, dan menggunakan kartu Visa bursa. Di antara banyak layanan lainnya, Binance mengumumkan pada hari Rabu. Pendaftaran di Swedia ini mengikuti pendaftaran Binance di Prancis, Italia, Lituania, Spanyol, Siprus, dan Polandia guys. Pada konferensi keuangan kripto di St. Moritz pada hari Rabu kemarin, CEO dari Binance yaitu Changpeng Zhao ini mengatakan pertukaran kripto bermaksud untuk melanjutkan rencana penskalaannya dengan tujuan meningkatkan jumlah karyawannya sebesar 15% hingga 30%. Zhao juga mengatakan ya bahwa Binance tumbuh dari 3.000 menjadi 8.000 orang pada tahun 2022, dan ini berarti pertukaran sangat kontras ya dengan banyak rekan-rekannya yang telah mengurangi jumlah karyawan dalam beberapa bulan terakhir ini. Sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2023 ini guys. Nah, ini keren banget guys ya. Artinya Binance sudah mulai merambah ke beberapa negara untuk diberikan persetujuan untuk operasinya ya, dan ini keren banget. Dan tentu saja ini akan membuat ekosistem dari blockchain yang dikembangkan oleh Binance ya, yaitu Binance Smart Chain ini akan semakin berkembang ke depannya, dan tentu saja akan berpengaruh terhadap harga dari BNB itu sendiri guys, yang merupakan koin resmi dari Binance Smart Chain ini guys. Oke. Selain itu guys ya, pencapaian yang dilakukan Binance ini seperti yang dilansir oleh Daily Hodl ya, bahwa Binance ini juga mempertaruhkan atau melakukan staking ya sebanyak 4 triliun token Shiba Inu sebagai pembaruan detail proyek pada layer 2 blockchain baru. Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume mempertaruhkan triliunan token Shiba Inu guys, karena aset bertema anjing ini memberikan pembaruan pada proyek layer 2 yang akan datang, yaitu Shibarium ya. Jadi menurut data dari platform survei Pulse atau para whale ya, yaitu Whale Alert, Binance mengirim 4 triliun Shiba Inu senilai sekitar 35 juta dolar ya pada saat penulisan ke wallet yang tidak dikenal guys untuk tujuan staking. Langkah Binance muncul setelah pengembang dari Shibarium mengumumkan pembaruan baru ya ke jaringan Shibarium sebagai protokol penskalaan layer 2 dari Shiba Inu ya, yang akan segera diluncurkan guys. Mengatakan bahwa bond dari Shiba Swap dengan kodenya BONE ya akan menjadi aset digital resmi yang digunakan untuk mengoperasikan blockchain, dan bahwa setiap transaksi di dalamnya nanti akan membakar token Shiba Inu. Sementara pada postingan terakhir kami ingin mengingatkan ke semua orang bahwa bond berfungsi sebagai token gas yang diperlukan untuk pengoperasian di dalam Shibarium. Kami juga sekarang ingin secara resmi mengumumkan bahwa setiap transaksi di Shibarium akan membakar token SHIB. Setelah bond dipilih untuk menjadi
aset kripto resmi ya di jaringan Shibarium, harganya melonjak guys lebih dari 30% hanya dalam beberapa hari. Dan token Bond ini naik dari level terendah mingguannya dari 0,916 dolar ya pada tanggal 4 Januari menjadi 1,19 dolar pada tanggal 9 Januari, hampir meningkat sekitar 30%. Aset kripto sejak itu telah terkoreksi pada posisi harga 1,14 dolar ya, sementara token SHIB dihargai di posisi 0,000009 dolar pada saat penulisan dan mengalami penurunan sekitar 3,6% ya selama 24 jam terakhir guys. Meskipun tidak ada tanggal peluncuran resmi yang ditetapkan untuk Shibarium, dan Shibarium ini memberitahu pedagang untuk mengawasi ya untuk peluncuran versi beta protokolnya guys. Dan katanya kami fokus pada pengiriman saat ini dan harap pantau terus untuk informasi tambahan dan saat kami mendekati peluncuran versi beta kami guys. Nah ini keren banget ya untuk mengikuti perkembangan dari Shibarium ini guys. Dan tentu saja ini akan menjadi sentimen yang positif banget khususnya untuk token Shiba dan juga Bond, dan itu sudah terlihat jadi dari pergerakan harganya guys. Dan ini waktu yang tepat ya buat kalian yang mungkin ingin ya sedikit berspekulasi lah ya untuk token Shiba dan token Bond ini sebelum terjadinya peluncuran Shibarium guys, karena seperti biasa lah ya, jadi ada istilah buy on rumor sell on news. Jadi karena sekarang masih dalam masa rumor, kalian beli saja, dan jika nanti untuk peluncurannya sudah live, maka kalian bisa melakukan penjualan di situ guys. Jadi harus manfaatin psikologi market yang ada ya. Nah, ini karena penting banget guys. Oke, jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di situ guys. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.